Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Putri dengan NIM C1F021086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam, jenis dan bagaimana definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Yang pertama itu ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sama dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak. Sumber hukum Islam telah disepakati kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, diterapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. 1. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah SWT yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan akhirat. Kedua itu ada As-Sunnah, ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ketiga itu ada Ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah As-Sunnah. Keempat itu ada Qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, jenis qiyas secara umum adalah suatu proses menyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Ketiga itu ada urutan pengambilan hukum Islam. Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunnah, maka hukum ditetapkan sesuai ketentuan dalam As-Sunnah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para mujtahid yang menjadi ijma dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada penetapan hukum merujuk kepada ijma tersebut, sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum atau nasnya. Selanjutnya yaitu keempat ada mukjizat Al-Quran. 1. Keindahan seni bahasa Al-Quran. Allah menantang manusia dan jin untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian menjawab sendiri bahwa sekalipun semua manusia dan jin berkumpul dan berkolaborasi, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad silam, kisah kaum Ad dan Samad, kaum Lut dan kaum Nuh, kaum Ibrahim tentang Musa beserta kaumnya, kaum Fir'aun tentang Maryam dan kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya, yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Keempat, kandungan Al-Quran
banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya itu ada fungsi dan peranan Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. 3. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. 4. Al-Quran sebagai peringatan. 5. Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. 6. Al-Quran sebagai pelajaran. 7. Al-Quran sebagai sumber ilmu. 8. Al-Quran sebagai hukum. 9. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. 10. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. 11. Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya itu ada fungsi as-sunnah. 1. Menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. 2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. 3. Membatasi kemutlakannya. 4. Menaksiskan atau menghususkan keumumannya. 5. Menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada fungsi ijma'. Yang dimaksud dengan fungsi ijma' adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain, berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma' itu menurut ulama al-sunnah mempunyai ketentuan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama Syiah, ijma' itu hanya untuk menyikapi adanya ucapan seseorang yang maksum. Dalam hal ini, terlihat ada dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma'. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa kekuatan suatu ijma' tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma' itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma' tersebut. Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma' itu bersifat mandiri. Selanjutnya itu ada fungsi qiyas. Proses qiyas untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tersebut. Setelah itu, para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama, maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama, maka akan dicari ke hukum pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.